الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, para sepuh, wabil khusus kepada sahibul bait yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Masya Allah, walaupun cuacanya ini ya anggap saja latihan apa? Latihan, ya jangan-jangan nanti ada yang nyasar hidayah. Anggap saja latihan. Ini bukan karena faktor tempat, karena faktor cuaca. Tadi saya di rumah sebelum berangkat juga duduk-duduk di dalam, kok ya panas banget. Begitu alhamdulillah sampai di sini saya kira ada adem di sini. Karena habis doa siang dibacakan sholawat, untung tambah sholawat jadi tambah adem walaupun situasinya panas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka bersolawat, dalam rangka bermuajah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah daripada salawat yang kita bacakan, zikir yang sudah kita panjatkan kepada Allah, apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita, wabil khusus hajat daripada sahibul bait, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini sekaligus dalam rangka tasyakuran yang insya Allah sahibul bait akan menikahkan anaknya. Jawa ya Pak ya, insya Allah nanti beliau akan berangkat, mudah-mudahan semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan turunan yang salih dan salihah, dan tidak berpisah sampai kematian datang menjemput keduanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menikah bagian daripada perintah dan juga ajaran agama. Menikah merupakan salah satu sunnah di antara sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah adalah ibadah, sehingga ibadah tidak dikenal bermain-main di dalamnya. Apa Pak? Apa toh? Sibuk apa? Menikah adalah ibadah. Nanti saya buyar ini konsentrasinya ini. Nek gelem yang gantingannya gak apa-apa, aku tak mulai. Menikah adalah ibadah, sehingga ibadah tidak boleh main-main di dalamnya. Orang sholat itu ibadah, terikat dengan syarat, terikat dengan rukun.
Kapan sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, insya Allah akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mau ibadah sholat, syaratnya kurang, rukunnya ada yang ditinggalkan, jangankan untuk diterima, keabsahan daripada sholatnya akan menjadi gugur, kemudian batal, tidak dianggap sholatnya. Seseorang hendak menunaikan ibadah haji, dia ada rukunnya, dia ada syaratnya, tidak boleh ditinggalkan dari masing-masing salah satunya. Kenapa? Karena dia ibadah. Siapa meninggalkan syarat dan salah satu di antara rukunnya, boleh jadi hajinya dianggap tidak sah, atau minimal dia harus bayar dam, membayar denda. Dan itu banyak dilakukan oleh jamaah kita, baik dalam ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dalam ibadah umrah misalnya, mentang-mentang duitnya agak banyak, ketika berumrah, ketika berhaji, cari kamar yang berdua hanya dengan istrinya. Dipikirnya sekalian mau bulan madu. Begitu sudah pakai pakaian ihram, mikot sudah diambil di tempatnya masing-masing. Kalau yang berangkat dari Madinah, maka mikotnya di satu tempat namanya Bir Ali. Bir Ali itu tulisannya Bi'ru Ali. Cuma karena sulit untuk mengucap Bi'ru Ali, jadi ditulis Bir Ali. Ada kejadian lucu ketika berangkat umrah, jamaah tanya, Ustaz, ternyata di sini ada bir juga katanya. Loh, bir apa Pak? Itu mereknya Ali Ustaz. Oh, itu bukan bir Ali minuman Pak. Bir Ali itu maksudnya tempat di mana orang yang datang dari kawasan Madinah, dia kalau mau mikot adanya di satu tempat namanya Bi'ru Ali. Sedangkan orang yang di Masjidil Haram atau berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah, dia harus keluar terlebih dahulu, kira-kira perjalanan kurang lebih 5 kilometer. Dia berangkat ke Hudaybiyah, dia berangkat untuk menunaikan mikotnya karena harus keluar dari tanah haram. Orang yang mau melakukan ibadah puasa ada syaratnya, ada niatnya, ada rukunnya. Kalau tidak terpenuhi itu semua, menjadi batal ibadahnya, sama halnya dengan menikah. Ada syaratnya, ada rukunnya. Karena nggak boleh main-main. Ada anak muda ditanya, kenapa kamu menikah? Coba-coba Ustaz. Kalau enak saya lanjut, nggak enak saya selesai. Lu nggak boleh. Orang sholat Allahu Akbar, kenapa kamu sholat? Coba-coba Ustaz. Kalau sholat cocok saya lanjut, nggak cocok saya selesai. Karena sama-sama ibadah butuh ada keseriusan di dalamnya. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk salah satu ibadah yang nikmat. Wong saking nikmatnya yang sudah pernah pengen nambah kadang-kadang mana. Saking nikmatnya. Nggak tahu, udah bahaya kan? Ya bahaya nek kamu bojomu. Ya bahaya kalau sampai kedengeran apalagi punya niatan. Mau pulang ngaji ditanya, Pak, mau Ustadz ngomong apa Pak? Anu Bu, urusan rabi. Rabinya piro apa? Terus sampai darah nambah ya gak Bu ya. Ngomong enggak itu ya sebab karena depan bininya. Coba kalau lagi ngomong laki ketemu laki. Yes, gak jauh-jauh, mesti omongannya wayah neh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan sesuatu yang serius. Dia ibadah kepada Allah sehingga tidak ada permainan di dalamnya. Dan insya Allah mudah-mudahan anak daripada sahibul bait ini akan melangsungkan pernikahan, diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan perjalanan kehidupan rumah tangganya. Ya, kalaupun nanti di tengah-tengah perjalanan ada riak dan gelombang, itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita menghadapi riak dan gelombang, sama seperti orang yang sedang menyeberangi samudra lautan. Jangankan yang baru ya Pak ya,
Kita yang pengantin lama udah puluhan tahun, ya kadang tetap aja gegeran dikit-dikit ya ada, ya bu, 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 yang tukang gegeran biasanya, wah kayak kantor, boten, tapi kata ngomong ya, ya Allah itu hal yang biasa. Tapi bahwa yang paling penting Allah menyatukan dua manusia sebab karena berbedanya. Maka saya kalau ada pasangan muda-mudi saya tanya, sudah siap nikah? Sudah Ustaz. Kenapa kamu menikah? Karena kami punya kesamaan. Bohong. Bohong. Bagaimana mungkin sama bisa nikah? Bisanya menikah ya sebab karena berbeda. Laki dengan perempuan diwolak-walik biar bagaimanapun berbeda Pak. Beda dalam sisi bentuk penciptaannya, beda dalam sisi akalnya, beda dalam sisi psikologinya. Laki-laki kecenderungannya lebih simpel, perempuan kecenderungannya lebih rumit. Laki itu lebih simpel, perempuan lebih rumit. Mau contohnya Bu? Saya kasih contoh. Ibu lagi masak di dapur, kebetulan minyak gorengnya habis. Karena nggak sempat jalan sendiri, minta tolong sama suaminya, Pak, beliin minyak goreng di dapur habis. Siap? Lakinya berangkat beli minyak goreng, anggaplah ke warung atau minimal ke minimarket, entah Indomaret, Maxi dan lain sebagainya. Ini si bapak yang di depan ini begitu masuk ke Indomaret, kalau nggak tahu letak di mana minyak goreng, mesti tanya sama petugasnya, Mbak, Mas, minyak goreng adanya di mana? Ditunjukin sama petugasnya, di lorong sebelah kiri, di lorong nomor 3, posisinya paling pojok Pak. Ini mesti bapak-bapak langsung ikut instruksi petugasnya. Dia berangkat ke lorong nomor 3, tempat yang paling pojok, diambil minyak gorengnya, langsung ke kasir, bayar. Lain ceritanya sama yang di belakang ini Pak. Maka kadang-kadang suami itu bukan gak mau nemenin istri belanja. Kenapa Ustaz gak maunya? Karena yang dibeli satu toko diputerin. Pak, temenin belanja lah. Mau beli apa sih Bu? Minyak goreng. Kemana? Indomaret. Ayo. Begitu masuk pintu, sebelah kanan ada kasir. Langsung lurus ke lorong pertama, belok lagi lorong kedua, masuk lagi lorong ketiga. Sudah sampai lorong ketiga, minyak goreng di situ kok masih dilewatin Pak. Balik lagi ke lorong pertama, terus suaminya tanya, sampean itu nyari apa tuh dia? Lo minyak goreng Mas. Nah kan tadi sudah kelewat di lorong nomor 3. Yo siapa tahu ada yang lebih promo katanya. La ilaha illallah. Itu bisanya menikah karena berbeda. Bohong kalau ada orang menikah sebab karena kesamaannya. Kalau sama gak pernah akan ada gegeran. Kalau sama mesti akan seiya sekata, selalu sejalan, tidak akan pernah ada pertentangan antar satu dengan yang lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir, orang dalam dunia pernikahan kok akur terus, gak ada gegerannya sedikit, kok kayaknya hidup masakan itu kayak kurang garam, gak ada asin-asinnya, ambar aja hidupnya begitu. Jangankan kita, Nabi garwane pinten Pak, katlah geng. Kalau bapak-bapak fawahidah fakat lah sudah satu saja. Fa'illam ta'adilu, kalau nggak sanggup adil. Tapi yang monggo nek sanggup adil silahkan, mau matna wa thulatha wa ruba silahkan. Tapi kalau nggak sanggup maka fawahidah, cukup satu saja. Nabi punya istri, jumlah istrinya itu lebih daripada 4. Apakah kehidupannya lancar-lancar saja, standar-standar saja? Tidak. Bahkan antar satu dengan yang lainnya, istrinya itu mencemburu kepada yang lainnya. Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah, sampai-sampai Sayyidatu Fatimah merasa agak jengkel dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sebab merasa tersinggung ibunya dibicarakan oleh Sayyidah Aisyah.
Satu waktu Sayyidah Aisyah bilang gini, Nabi, orang sudah nggak ada saja dibicarakan terus, orangnya sudah nggak ada saja diomongkan terus. Kenapa ya Rasul, ini kan masih banyak istrinya yang ada, kenapa yang tidak ada kok masih dibicarakan? Kata Nabi, duhai Aisyah, memang Khadijah telah tiada, memang Khadijah telah wafat, tapi tidak tahukah engkau bagaimana perjuangan Khadijah sebelum aku kenal dengan kalian-kalian ini, duhai para istri-istriku. Satu waktu aku selesai berdakwah, perjalanan jauh, lelah, letih, aku tidur di atas pangkuan paha daripada Khadijah. Sambil dielus kepala baginda Nabi, Sayyidah Khadijah bilang, ya Rasul, duhai suamiku, lelahkah berdakwah ini? Lelah Khadijah. Capek berdakwah ya Rasul? Lelah Khadijah. Apakah akan berhenti dakwahmu? Tidak. Duhai suamiku, andai satu waktu ketika engkau mau berdakwah harus menyeberangi sungai atau lautan, kemudian tidak engkau dapatkan adanya sampan, atau tidak engkau dapatkan adanya kayu untuk dijadikan perahu, sedangkan aku sudah wafat tidak beserta dengan engkau, silahkan kau gali kuburanku, kumpulkan tulang belulanku, kau rakit menjadi satu untuk dijadikan sampan agar engkau bisa engkau bisa menyeberangi lautan tersebut sehingga dakwah akan terus berjalan. Bagaimana Nabi bisa melupakan Khadijah? Perempuan yang lain tidak ada yang percaya, Khadijah yang percaya kepada baginda Nabi. Maka para ulama ahli tarikh wabil khusus berpendapat, pertama kali yang beriman dari kalangan wanita adalah Sayyidatuna Khadijah. Yang beriman dari kalangan laki-laki dewasanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan yang beriman dari kalangan anak-anaknya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tiga orang yang pertama iman kepada baginda Nabi. Ya Allah Pak, Sayyidah Khadijah, wanita terhormat, wanita mulia, kalangan bangsawan kaya raya, habis hartanya untuk berjuang demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantas kalau nggak bisa lupa dengan Khadijah. Dan nyatanya dalam kehidupan manusia itu kan ada kejadian seperti itu. Ada suami, mohon maaf, ini khusus buat yang misal bininya lebih daripada satu, atau pernah punya bini, istrinya sudah wafat, kemudian menikah lagi. Ketika menyebut kebaikan istrinya yang lama itu hal yang wajar. Ketika membicarakan kebaikan daripada mantan istrinya yang sudah meninggal itu hal yang biasa. Kenapa? Manusia punya hati, hati tempatnya rasa. Manusia punya pikiran, punya daya ingat. Tidak mungkin akan melupakan kebaikan dengan orang yang pernah hidup cukup lama dengannya. Tinggal bagaimana saling mengisi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Maka kata baginda Nabi, duhai Aisyah, hati dijadikan oleh Allah hanya satu. Maka kepada siapa kecondongan hati, itu bagian daripada takdir dan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Duhai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, agar tidak melenceng daripada apa yang telah engkau gariskan kepada kami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka riak dalam kehidupan rumah tangga itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian yang terdapat di dalamnya. Maka Nabi pesankan, ini karena calon mantannya nggak ada di sini, nanti ya sajalah disampaikan.
Istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Pesan baginda Nabi, hai kaum laki-laki, berwasiat, bernasihat baik-baiklah kepada perempuan. Kenapa? Sebab perempuan ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok seandainya dipaksa untuk lurus, maka sudah barang tentu dia akan menjadi patah. Maka Nabi kalau istrinya, mohon maaf, kalau bahasa kita yang sedang ngecebret, sedang ngomel, sedang protes, cenderungnya Nabi diam. Sayyidina Umar ya sama. Sayyidina Umar yang segalak itu, kalau istrinya lagi ngomong ya diam juga, Pak. Satu ketika kejadian, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini Masya Allah orang yang pendiam, tidak banyak omong, ahli ibadah, wirai, zuhud dan lain seterusnya. Tapi punya istri ngapunten agak cerewet. Abu Dzar itu satu waktu datang ke rumah Sayyidina Umar mau curhat ceritanya, Pak. Begitu sampai di depan rumah Sayyidina Umar, mau diketok pintu rumah Sayyidina Umar, gak jadi ngetok pintu rumah. Kenapa? Sebab terdengar dari dalam rumah Ibunda Atiqah, istrinya Sayyidina Umar sama sedang ngomelin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar rupanya juga lagi diomelin. Padahal Sayyidina Umar itu jangankan orang, kalau lewat setan pada minggir. Ya iya, Sayyidina Umar maka punya julukan Al-Faruq. Ya Al-Faruq itu bisa membedakan bainal haqqi wal batil, saking tegasnya, saking adilnya beliau kalau lewat setan pada minggir. Beda dengan kita. Kita kalau lewat setannya bukan tambah minggir, malah tambah ngedeketin semua lah. Ini potensi untuk diajak ini katanya ya. Ini potensi untuk diajak sama saya besar ini kemungkinannya. Akhirnya Sayyidina Umar diomelin, Ibunda Atiqah di rumah sedang diam saja Sayyidina Umar. Selesai beliau keluar. Begitu buka pintu, alangkah kagetnya di depan rumah ada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanya, kamu Abu Dzar mau ngapain? Nggak jadi katanya. Loh kok nggak jadi, sudah datang ke sini ada maksud toh pastinya. Iya tadinya ada maksud. Apa tujuan dan maksudnya? Ya tadinya mau curhat. Curhat apa? Terkait bini yang bawel di rumah. Tapi begitu sampai sini kok saya dengar panjenengan juga sama lagi dibaweli sama istri, ya saya nggak jadilah katanya. Nggak jadi, ternyata sama kita ini nasibnya. Tadi Sayyidina Umar pinter kan jawabnya, Abu Dzar, bukan saya takut sama istri saya, bukan saya nggak berani sama istri saya hanya ingat pesan baginda Nabi. Ketika seorang istri sedang ngomel di rumah, itu hanya sekedar curahan isi batinnya yang ingin didengar oleh suaminya, yang ingin diperhatikan oleh suaminya. Seharian dia lelah ngurus rumah tangganya, ngurus anaknya, ngurus rumahnya, ngurus istrinya, dan ngurus suaminya, dan lain sebagainya. Dia capek, cuma mau didengar. Ya Sayyidina Abu Bakar cuma gitu doang. Yang ngomong Sayyidina Umar, iya, saya percaya. Dan Nabi juga pesankan yang pernah iya. Kalau dengan istri ya baik-baik sajalah ngomongnya, disabar-sabari saja. Kalau yang satu lagi marah, yang lain jangan ikutan marah. Padahal Sayyidina Umar kalau mau marah ya bisa saja, Pak. Tapi tidak. Beliau memang punya sikap yang keras. Beliau memang punya sikap yang kasar, tapi hatinya penuh dengan kelembutan sehingga setan sulit untuk mencari celah agar Sayyidina Umar mau melawan istri. Di Sayyidina Umar hanya saya sedang perhatian atau sedang memperhatikan curahan istri. Ya kalau kita suami ini kadang-kadang kan enak saja, Pak. Pagi-pagi tahunya sarapan. Berangkat sambil kerja, nganter anak sekolah.
Nanti pulang kerja, taunya yang kepengen adanya makanan. Sampai rumah, Bu, kopi. Nanti bentar ada tamu, Bu, kopi. Istrinya di dapur lagi ngulek, suaminya ngomong lagi, Bu, kopi. Pak, kita mau kopi. Ini tak ulek. Jengkel bininya, kopi aja. Ya Allah, kalau laki itu jamnya jelas. Pagi umpama kerja, sore pulang, malam tidur. Ini tapi nyuwun sewu ibu-ibu ini jamnya nggak jelas. Nggak jelas. Lakinya sudah ngorok, grok. Istri mah kadang-kadang masih uplek Pak di dapur. Nyiapin seragam anak besok apa pakaiannya jebo. Piring yang belum sempat tercuci daripada besok pagi gerubak-gerubuk akhirnya dicuci malam itu juga. Dan hebatnya perempuan kalau kerja itu bisa nyambi. Dan saya ya salut bisa nyambi. Nganter anak sekolah, begitu pulang rajang-rajang sayuran yang buat dimasak. Nanti kompor sudah dicetek, masukkan sayurannya sambil muter mesin cucinya. Kalau yang manual ya sambil gosek ya masih manual. Nanti sudah dicuci pakaian di mesin cuci, balik lagi dia ke kompornya. Nanti kemudian udah matang yang satu, dia balik ke mesin cucinya, diangkat yang baru saja kering, kemudian dijemur. Nanti keingetan wayahnya anak sekolah pulang, dia jemput anaknya untuk pulang sekolah. Nanti selesai anak pulang sekolah, dikasihnya makan, istirahat sebentar, gak lama nganter lagi, anak les, anak ngaji, dan lain sebagainya. Maka Masya Allah, ketika hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka sudah barang tentu tidak boleh ada yang merasa saya yang paling bertanggung jawab, saya yang paling capek, saya yang paling penting, saya yang harus dilayani. Tidak. Satu waktu Nabi pernah pulang kemalaman, mau ngetok pintu rumah nggak enak, takut ganggu istrinya Sayyidah Aisyah. Akhirnya Nabi tidur di depan pintu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah praktekkan itu, Pak. Nah, iya pulang pengajian malam dor. Terus saya mikir, oh kasihan istri saya. Saya ya tetap kalau di bel nggak bangun tak keluarkan handphone tuh, kok nggak dibuka pintunya. Nggak patian Nabi. Tapi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau datang mau ngetok pintu ndak enak karena takut mengganggu istrinya, tidur di depan pintu. Masya Allah Rasulullah. Begitu bangun pagi kaget Sayyidah Aisyah, Masya Allah Nabi, kenapa tidur di depan pintu? Saya mau bangunkan ndak enak, takut ganggu engkau. Kalau kita kan ndak urus ya Pak ya, nunggu kesempatan malah gak boleh. Ya Allah, kalau kita nggak urus, kalau nggak dibuka-buka malah ngamuk beneran. Masya Allah. Nabi terkadang menjahit pakaiannya sendiri, tahu istrinya sedang repot, dijahitnya sendiri. Butuh sesuatu, istrinya sedang repot, dia buat sendiri. Mau ngopi ya ngopi sendiri. Tapi ya kalau seringan digituin, nanti kadang istri juga suka kebangetan. Es, bedok, mau sudah biasa sendiri ini. Giliran besok minta kopi, Bu kopi lah, kok tumben Pak minta bikinin, biasanya ngeluyur sendiri. Kurang ajar Pak, kurang ajar. Ya tidak begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pernikahan yang insya Allah nanti akan dilangsungkan, kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini turut mendoakan agar keduanya menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya, kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqomah di jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kehidupan rumah tangganya selalu dinaungi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, anak-anak yang saleh, yang salihah,
atau kalau belum ada yang menikah, mudah-mudahan berkah majelis ini segera mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau yang sedang dalam keadaan muda misalnya, ya cepat diberi penggantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah dapat jodohnya, yang gak usah punya niatan mau nambah lagi, gak usah lah. Kok gak mau bawa, kok gak mau nek. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Bila panjang yang saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi tayyibin tahirin wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain وعلى الرضا زين العابدين بن شر رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لقا وأنت لم تزال ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مغيب يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله يا حي يا قيوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهنا جودك دلنا إليك وإنسانك قربنا إليك. نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك إذ علمك بحالنا يغنى عن سؤالنا. يا مفرجا عن كل مكروب كربه ومنجيه فرج عنا وما نحن فيه. يا من ليس بغائب فنقدره ولا بنائم فنوكده ولا بناس فنذكره ولا بعاجز فنمهله. يا عليما بالجملة وغنيا عن التفصيل. يا سامعا للقال والكيل كفى علمك للمقال وانقضى الرجاء إلا منك يا متعال وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال. يا الله يا سميع يا قريب يا بصير يا مجيب. اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سعدونا في الدنيا وحزنونا في الكفار خارجة الكفار سعدونا في الدنيا وحزنونا في الكفار Hello, lucu. Hello.
Arya ya, target.